semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Adila dan dua rekan saya, yaitu yang pertama Eva Luciana Dewi dan Rahma Rofiana. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tokoh-tokoh monumental dalam dunia sastra. Yang pertama yaitu Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan, Sumatera Timur. Chairil Anwar adalah penyair pada angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya berjudul Aku. Berkat karyanya tersebut, beliau dijuluki sebagai si binatang jalang. Ia mulai mengenal sastra pada usia 19 tahun. Namun namanya mulai dikenal pada saat tulisannya dimuat pada majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair dan hidupnya digunakan untuk menyair. Sampai-sampai di rumah kegiatan sehari-harinya digunakan untuk membaca buku. Saat mau tidur, dia menyempatkan untuk membaca buku, dan saat mau makan, dia makan sambil membaca buku yang ada di tangannya. Orang tua Chairil Anwar berasal dari Payakumbuh. Ayahnya bernama Tulus bin Haji Manan dan ibunya bernama Salehah. Chairil Anwar menikah dengan Habsah Wirareja pada tanggal 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai satu anak yang bernama Eva Wani Alisa. Pernikahannya dengan Habsah tidak begitu lama. Pada tahun 1948, mereka harus menghadapi cerai. Chairil Anwar sudah menghasilkan 96 karya, termasuk 70 puisi. Karya yang begitu fenomenal yaitu yang berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Meninggalnya Chairil Anwar. Tidak begitu pasti penyebab kematian Chairil Anwar, termasuk belum dikonfirmasi. Namun, dari catatan rumah sakit menyatakan bahwa ia dirawat karena penyakit tifus. Tetapi, sejak lama Chairil Anwar telah mengidap penyakit paru-paru dan infeksi. Beliau meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau dirawat sejak tanggal 22 April sampai 28 April 1949. Pada 28 April, pukul 14.30, Chairil Anwar meninggal. Keesokan harinya, beliau dimakamkan di TPU Karet, Bifak. Wiji Tukul. Wiji Tukul dengan nama asli Wiji Widodo lahir pada tanggal 23 Agustus 1963 di Sorogenen, Solo. Beliau tinggal di Sorogenen dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai tukang becak dan buruh. Tukul berasal dari keluarga tukang becak. Beliau anak tertua dari 3 bersaudara. Wiji Tukul dikenal sebagai penyair pelau atau cedal. Ia mulai menulis puisi ketika masih berusia atau duduk di bangku SD dan mulai tertarik dengan dunia teater pada bangku SMP. Beliau menikah dengan Siti Tiah Sujirah dan memiliki 2 anak bernama Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Wiji Tukul bukanlah penyair yang piawai menyuarakan kata-kata puitis. Dia dan kata-katanya adalah penggerak massa yang tertindas. Tahun-tahun berikutnya, Tukul aktif di kerja kesenian rakyat atau disebut Jaker. Hilangnya Wiji Tukul. Kerusuhan pada Mei 1998 telah menyeret beberapa nama aktivis. Mereka menghilang sejak bulan April sampai Mei 1998. Semenjak bulan Juli 1996, Tukul sudah sering berpindah-pindah keluar masuk daerah
dari kota satu ke kota yang lain. Dia menghindari atau bersembunyi dari kejaran para aparat. Peristiwa 27 Juli 1998 menghilangkan jejak hingga saat ini. Pada tahun 2000, Sipon melaporkan hilangnya Tukul pada Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namun, Tukul belum ditemukan hingga saat ini. Karya-karya Wiji Tukul. Tukul memiliki 3 sajak populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu Peringatan, Sajak Massa, dan Bunga dan Tembok. Yang ketiga yaitu William Shakespeare. Nama William Shakespeare lahir tanggal 26 April 1564 di Stratford, Britania Raya. Kemudian meninggal tanggal 23 April 1616 dan ayahnya bernama John Shakespeare dan ibunya bernama Mary Arden, istri dari Anne Hathaway, dan anaknya bernama Hamlet Shakespeare. Kemudian yaitu biografi singkat. Kemudian William Shakespeare dibaptis tanggal 26 April 1564 sampai tanggal 23 April 1616. Adalah seorang pujangga, dermawan, dan aktor Inggris. Secara luas dianggap sebagai penulis drama berbahasa Inggris terhebat dan dermawan termasyhur di dunia. William Shakespeare adalah putra dari pasangan John Shakespeare, seorang pamong dan pembuat sarung tangan sukses yang berasal dari Stratford, dan Mary Arden, putri seorang petani dan tuan tanah kaya. William Shakespeare. Contoh karya-karya dan kutipan yang dapat menginspirasi yaitu yang pertama, semua yang berkilau bukanlah emas. Kalimat Shakespeare ini mengajarkan kita agar tidak mudah terkelabui oleh penampilan suatu hal. Sesuatu yang nampaknya indah belum tentu indah pada kenyataannya. Oleh karena itu, kita harus tetap teliti melihat situasi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, yaitu lebih baik terlalu cepat 3 jam daripada terlambat 3 menit. Menunggu lebih baik daripada ditunggu. Kutipan ini mengajak kita agar menjadi orang yang tepat waktu atau disiplin. Kemudian yang ketiga, yaitu bukanlah di bintang-bintang kita meletakkan takdir kita, namun di dalam diri kita sendiri. Contoh karya puisinya yaitu yang pertama, A Fairy Song, karya William Shakespeare. Jalaluddin Rumi. Nama: Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khattabi Al-Bakri. Lahir pada tanggal 30 September 1207 di Balkh, Afghanistan. Meninggal pada tanggal 17 Desember 1273 di Konya, Turki. Nama ayah Baudin Walad. Biografi singkat Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khattabi Al-Bakri atau sering pula disebut dengan nama Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkh yang sekarang Samarkand pada tanggal 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau pada tanggal 30 September 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar bernama Bahaudin Walad. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khawarazm. Ayah Rumi seorang cendekia yang soleh. Ia mampu berpandangan ke depan. Ia seorang guru yang terkenal di Balkh. Pada tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, yaitu Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf.
Setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Hasamuddin Halabi yang mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karyanya monumental Masnawi ya Maknawi. Ia mendiktekan karyanya tersebut kepada Hasamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Karya-karya Jalaluddin Rumi. Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi Al-Maknawi konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lainnya adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam suatu puisi Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik. Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan, namun ia menampilkannya sebagai imaji simbolik. Karya puisi yang berjudul Cinta. Dia adalah seorang yang tidak mempunyai ketiadaan. Saya mencintai dan mengaguminya. Saya memilih jalan dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih. Dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah seorang yang saya cintai. Dia begitu indah. Oh, dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.